Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana sekalian, kali ini kita akan belajar daring pembelajaran fisika dan materi yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ini adalah satu hukum dalam fisika yang mempelajari tentang GGL yang dihasilkan oleh perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh gulungan kawat atau kumparan. Dan yang perlu kalian lakukan pertama adalah tuliskan judulnya. Judulnya tadi adalah Praktikum Hukum Faraday. Terus berikutnya kalian judul tujuan dari praktikum ini, yaitu untuk mengetahui GGL yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh fluks magnetik yang mengalami perubahan, yang perubahannya itu terjadi di lingkungan atau di sekitar gulungan kawat atau kumparan. Silakan ya, ditulis dulu tujuannya. Kemudian setelah itu anak-anak tulis alat dan bahan sebagaimana kalian lihat di sini. Alatnya itu bisa kalian lihat di layar. Pertama adalah bohlam. Kemudian yang kedua adalah kumparan itu sendiri. Sedangkan yang ketiga ini adalah magnet batang. Dan perlu anak-anak ketahui, nanti ada beberapa percobaan yang harus kalian lakukan, yang tujuannya adalah untuk membedakan antara percobaan satu dengan percobaan yang lain. Sudah ya ditulis. Nah, sekarang perhatikan sebelum menulis kelanjutannya. Yang kalian tulis berikutnya nanti, yang bagian keempat ya, yaitu cara kerja atau cara melaksanakan praktikum ini. Pertama-tama, untuk percobaan yang pertama, nanti kita akan melaksanakan satu uji coba apa yang akan terjadi apabila magnet batang ini nanti kita gerakkan, dan gerakannya itu gerakan naik turun. Dan langsung saja kalian perhatikan apa yang akan terjadi. Perhatikan ya, kita gerakkan magnetnya. Ternyata
ketika kita gerakkan naik turun, ada efek kecil, yaitu pada lampu ini menyala, tapi nyalanya sangat redup. Ini perlu kalian catat. Kemudian masih percobaan pertama ini, bagaimana atau apa yang terjadi apabila magnetnya ini kita gerakkan, tetapi gerakannya ke kiri dan ke kanan. Maksudnya tidak naik turun. Coba. Dan pertama kita gerakkan di luar kumparan itu. Ternyata efeknya ada terhadap lampu ini, tapi juga nyala dari lampu itu sangat kecil atau redup. Selanjutnya lagi kita gerakkan magnet, tapi berada di tengah-tengah dari kumparan itu, dan gerakannya adalah ke kiri dan ke kanan. Perhatikan. Ya, kalian bisa melihat bahwasanya ketika magnet ini kita gerakkan masuk dan keluar, maka bohlam itu akan menyala dan nyalanya cukup terang. Dan sebenarnya dari yang kita laksanakan percobaan ini akan bisa kita ambil nanti kesimpulannya, tapi silahkan direnungkan terlebih dahulu dari percobaan pertama ini. Kemudian setelah percobaan pertama kita lakukan, kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu magnet akan kita gerakkan pada kumparan yang berbeda. Dan di sini kita rubah kumparannya. Ada kumparan di atas ini dengan lilitan hanya 2 lilitan, disebut dengan kumparan tipis. Kemudian kumparan yang kedua di bawah, ini kumparannya terdiri dari 4 lilitan dan disebut dengan kumparan tebal. Di sini pada percobaan kedua ini magnet akan kita gerakkan pada kumparan yang tipis. Apa yang terjadi? Dan yang kedua nanti yaitu kumparan kita gerakkan pada kumparan yang tebal. Kita akan perhatikan perbandingannya. Kita awali untuk kumparan tipis terlebih dahulu. Lihat nyalanya, ya. Perhatikan nyalanya lampu ini. Bandingkan dengan ketika kita gerakkan pada kumparan tebal. Sangat beda sekali ya. Jadi pada kumparan tebal ketika kita gerakkan magnet masuk dan keluar, maka nyalanya sangat terang. Dan kita yang ketiga akan menuliskan kesimpulan dari hasil percobaan yang kita lakukan ini. Pertama-tama bahwasanya apabila
sebuah magnet digerakkan dan flux magnetiknya, flux magnetik itu ini, flux magnetik itu artinya jumlah garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan itu. Ketika kumparan ini kita gerakkan naik turun seperti ini, maka flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan ini tidak mengalami perubahan, sehingga tidak menimbulkan nyala dari lampu. Kesimpulan yang kedua, ketika flux magnetik atau garis gaya magnet ini yang berada di dalam kumparan yang bergerak masuk dan keluar mengalami perubahan, maka akan bisa menimbulkan GGL dengan dibuktikan nyalanya lampu. Kita ulangi sekali lagi. Terlihat bahwa garis gayanya ya, garis gaya di sini mengalami perubahan. Garis gaya yang dilingkupi oleh kumparan mengalami perubahan dari kecil menjadi besar. Apalagi ketika kita gerakkan pada kumparan yang tebal. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa ketika flux magnetik ini mengalami perubahan kecepatan, maka akan menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik pada ujung-ujung kumparan. Dan kesimpulan yang ketiga, besarnya GGL sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Di sini tadi terbukti bahwa kalau lilitannya sedikit, kumparannya tipis, maka nyala lampunya akan redup, sedangkan kalau kumparannya tebal, maka dia nyalanya akan terang. Demikianlah anak-anak sekalian, percobaan di laboratorium maya yang kita lakukan. Silahkan hasil dari rangkuman dalam melakukan percobaan di lab maya ini nanti kalian tulis di dalam buku catatan. Dan terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.